teman-teman semuanya. Apa kabarnya nih yang lagi di rumah aja? Semoga keadaannya tetap sehat ya. Oh iya Dok, akhirnya nih ibadah Sabtu kita ketemu lagi nih di sini nih. Iya nih, udah lama banget ya? Iya udah lama kangen banget. Kangen gak sih? Iya kangen, udah 3 bulan gak sih kita gak ketemu? Lebih kayaknya ya. Iya, gak ada ibadah Sabtu juga. Iya ya, oh iya katanya ibadah kali ini itu bakal lebih seru. Iya Po, seru apanya? Ada yang beda aja gitu, kamu tahu gak sih bedanya apa? Mungkin harusnya kamu tahu sih, atau kita langsung cek aja? Iya kita cek aja dulu yo. Yo yang pertama, musik. Ada. Singer? Ada. WL? Ada. Dancer. Oh ada dancer? Ya, wih seru dong, nanti kita nyanyi bisa sambil nari-nari dong ya? Yoi, kita bisa sambil menari memuji Tuhan. Makin meriah nih dong pastinya. Terus ada lagi gak? Ada yang beda lagi gak? Apa ya? Ibadah ini adalah ibadah Sabtu pertama yang disiarkan secara daring. Oh iya ya, ini Keren pertama kalinya daring ya? Yoi. Berarti seterusnya bakal ada yang daring dong ibadah Sabtunya? Iya dong, ini kan jadi wadah buat kita teman-teman para remaja, pemuda maupun dewasa muda buat kita saling bersekutu di sini. Wah, berarti ini jiwa-jiwa muda nih kerinduannya terbalas ya, terjawab. Bener banget. Seru banget nih. Teman-teman pastinya hari ini kita patut bersyukur jika sampai pada hari ini, detik ini kita masih bisa bernafas, melihat, mendengar, berbicara dan bahkan bisa mengikuti ibadah daring ini bersama tentunya melalui layar gadget masing-masing. Itu semua kita tahu bukti cinta kasih Tuhan. Meskipun jarak kita terbatas, namun kiranya ini tidak menjadi hambatan untuk hati kita tulus bersekutu dan memuliakan nama Tuhan. Mari sambil kita bangkit berdiri, mari kita angkat pujian, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Teman-teman yang di rumah boleh tepuk tangan juga loh. Setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ayo kita mau lebih bersemangat lagi untuk menyatakan kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Teman-teman yang di rumah, pasti kita sudah menerima cinta kasih Tuhan. Karena kita sudah menerima, kita mau share cinta Tuhan ke sekitar kita. Ke mama, ke papa, ke kakak, ke adik, ke sekitar semua. Dengan membentuk jari seperti cinta, kita mau berkata, Tuhan cinta kamu, aku pun juga. Tuhan cinta kamu, aku pun juga. Tuhan cinta kamu, aku pun juga. Yuk teman-teman, kita lebih bersuka cita untuk tidak jemu menyatakan kasih Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan
nyanyikan selamanya. Teman-teman pasti masih semangat dong ya. Karena kita mau menyadari betapa baiknya Tuhan yang telah memelihara dan mengasihi kita semua. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh kecaplah, Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Beri kembali. Haleluya, kita puji nama Tuhan. Teman-teman, sesuai dengan lagu tadi nih, Tuhan itu emang baik banget sama kita. Buktinya nih, di masa sekarang ini nih, yang semuanya serba sulit, kita tuh tetap dapat berkat darinya. Dapat kesehatan juga. Dan semuanya itu bukan suatu kebetulan gitu loh. Tapi pernah gak sih teman-teman menyadari satu hal, bahwa di setiap berkat darinya atau kesehatan darinya, kita tuh tetap banyak melakukan kesalahan. Maka dari itu, teman-teman semua pengen kuajak untuk berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan kebaikan-Mu di setiap harian kami.
Terima kasih juga Tuhan untuk kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami di setiap aktivitas kami. Tuhan, mungkin dalam seminggu ini Tuhan, kami banyak melakukan kesalahan kepada teman dan sahabat kami, kepada guru, kepada dosen kami, kepada orang tua kami, atau mungkin orang di sekitar kami Tuhan. Tuhan, ampuni kami Tuhan atas segala kesalahan kami Tuhan. Seperti rusa yang haus dan rindu akan aliran sungai dari-Mu. Begitu pula kami Tuhan yang rindu akan Engkau. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Aku ingin ajak teman-teman buat lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Ya teman-teman, Tuhan tuh baik banget sama kita. Mari kita menyembah Dia lebih dalam lagi. Mari kita renungkan, Tuhan itu baik banget sama kita. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu.
Shalom teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman semua sehat dalam berkat Tuhan. Mari saudara kita berdoa untuk menerima firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk persekutuan yang kami alami bersama dengan teman-teman melalui media online ini. Kami bersama akan membaca firman Tuhan. Allah Roh Kudus menolong kami untuk mengerti firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu meneguhkan iman kami. Firman-Mu menolong kami untuk hidup di dalam kehidupan ini dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Saudara, mari kita membaca teks Injil Lukas pasal 8, ayat 22 sampai 25. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Teman-teman sekalian, dikasihi Tuhan Yesus Kristus, teks ini sempat ramai dibicarakan ketika seorang pendeta mengutip teks ini dan akan menghardik COVID-19 dan berkata bahwa COVID-19 akan selesai di hari Paskah. Kenapa kita mesti menghardik COVID-19? COVID-19 menjadi bagian dari evolusi alam yang akan bersama dengan kehidupan kita selamanya mungkin. Tanpa saya memungkiri bahwa ada mujizat Tuhan. Tidak selalu badai di Danau Galilea diredakan oleh Tuhan Yesus. Dan badai itu selalu ada, selalu terjadi lagi secara tiba-tiba. Dan itulah situasi Danau Galilea. Kita bisa lihat ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya di Danau Galilea, ada satu peristiwa di mana Tuhan tidak meredakan badai. Kalau kita membandingkan teks Injil Lukas pasal 8, ada teks yang lain yang juga berada di Danau Galilea, yaitu Injil Matius pasal 14. Ketika para murid akhirnya melihat Yesus yang berjalan di atas air. Para murid di Danau Galilea terombang-ambing oleh angin sakal. Tetapi Tuhan tidak meredakan badai di dalam Injil Matius pasal 14. Di dalam Injil Lukas pasal 8, kita menemukan memang Tuhan Yesus meredakan badai di danau itu. Tetapi tidak selalu. Saudara, kita perlu melihat bahwa ada badai yang jauh lebih penting untuk diredakan oleh Tuhan. Ketika kita menghadapi situasi COVID-19, yaitu badai di dalam hati kita. Badai di dalam kehidupan kita beriman. Ada begitu banyak hal-hal yang hari ini menjadi tidak bisa kita jalani secara normal. Dan teman-teman pasti bergumul dengan situasi tidak normal ini. Bukan lalu kita meninggalkan sesuatu yang normal dan menjadi orang yang terpuruk dalam perubahan ini. Tetapi kita perlu menjadi orang yang melihat situasi yang baru ini dengan new normal yang baru. Kita diajak untuk belajar, teman-teman, melihat bagaimana kita mesti mengalami ketenangan hati. Ada badai yang jauh lebih penting untuk diredakan oleh Tuhan, yaitu badai di dalam hidup kita ketika kita tidak bisa menjalani hidup kita seperti normal sebelumnya. Saya percaya teman-teman yang punya pacar pasti gelisah di dalam situasi saat ini. Karena tidak bisa lagi apel, tidak bisa lagi kencan dengan teman dekatnya, dengan pacarnya, tidak bisa gandengan tangan. Anda harus meninggalkan sesuatu yang normal. Buat saudara yang sekolah,
Saudara juga tidak bisa menjalani seperti normal sebelumnya. Anda tidak bisa tatap muka, Anda tidak bisa berteriak-teriak bersama dengan teman-teman sekolah, karena akan terjadi droplet. Saudara juga tidak bisa melakukan rencana-rencana Anda yang sudah Anda rancangkan. Ada banyak orang harus menunda pernikahannya, mengundur pernikahannya. Saudara, ada banyak hal yang terjadi yang pasti juga menjadi badai di dalam hati dan iman kita. Dan Tuhan jauh lebih kita butuhkan untuk menenangkan badai di dalam hidup kita. Saudara, hidup ini seperti sebuah Rubik. Kalau saya menggambarkan hidup ini seperti sebuah permainan Rubik, selalu ada teka-teki dalam hidup ini. Ketika warna Rubik ini harus kita putar dan kita gulirkan sampai kemudian menemukan satu warna pada satu sisinya. Ada sebuah proses teka-teki yang harus kita selesaikan. Tetapi saudara, kita perlu sadar dan kita perlu belajar dari permainan Rubik. Ketika ada sebuah teka-teki yang harus kita selesaikan, ada bagian warna-warna yang sangat indah dan tetap indah. Ketika kita tidak mau bergulir di dalam teka-teki kehidupan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, maka bisa saja kita melakukannya dengan melepas seluruh stiker Rubik ini. Sehingga Rubik itu menjadi satu warna dan tidak ada warna yang lain. Kita tidak bisa menjalani kehidupan kita seperti Rubik yang kita lepas seluruh stiker warnanya. Karena kehidupan ini tidak bisa kita jalani. Tetapi hidup yang sesungguhnya adalah seperti Rubik yang masih bagus dan bisa kita mainkan. Ada sebuah teka-teki yang harus kita pecahkan, ada sebuah proses untuk terus bergulir, dan kita butuh ketenangan di dalam menyelesaikannya. Teman-teman sekalian kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat kembali kepada teks Injil Lukas pasal 8. Ada sesuatu yang menarik ketika kita belajar dari peristiwa Danau Galilea. Danau Galilea memang seringkali terjadi badai. Karena luasan dan sekelilingnya yang dikelilingi oleh perbukitan. Itulah yang membuat Danau Galilea seringkali terjadi badai. Danau Galilea adalah sebuah danau yang sangat luas, saudara. Dia punya panjang sekitar 20 km dan punya lebar kurang lebih 13 km. Saudara bisa bayangkan ketika para murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam perjalanannya di Danau Galilea. Ketika terjadi badai memang sesuatu yang menakutkan. Mereka berpikir tentunya, mereka bersama dengan Tuhan. Tuhan sedang tidur bersama dengan mereka di dalam perahu itu. Kenapa badai tetap terjadi? Saudara, justru kita perlu belajar. Ketika Tuhan bersama dengan kita, badai tetap terjadi. Artinya saudara, kita diajak untuk melihat dan melibatkan Tuhan. Tuhan bukan hanya ada, tetapi Tuhan mesti ada di sini bersama dengan hidup saudara dan saya. Kita lihat lebih jauh apa yang terjadi di dalam perjalanan menyeberang Danau Galilea itu. Yesus yang tertidur tidak terbangun oleh badai. Tetapi Yesus terbangun, saudara. Yesus terbangun ketika para murid berseru kepadanya. Ketika para murid berkata dengan imannya yang terbatas. Ketika mereka berkata, "Guru, kita binasa." Saudara, Yesus yang tertidur tetapi tidak terbangun oleh badai. Tetapi ketika murid-murid berseru, Yesus terbangun. Saudara, kita melihat ada sebuah pengharapan. Ketika badai terjadi, ketika kita mau berseru, Tuhan mendengar seruan kita dan Tuhan menolong kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak hal yang bisa kita hidupi ketika kita bersama dengan Tuhan. Kita bersyukur ketika ada bagian-bagian di dalam hidup kita yang merupakan teka-teki, yang merupakan pergumulan. Karena melalui pergumulan saudara dan saya justru sering kali belajar apa yang menjadi kelemahan kita dan apa yang Tuhan ingin dewasakan dari iman teman-teman dan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita diajak untuk terus belajar
bagaimana kita melibatkan Tuhan. Ketika badai terjadi, kadang kita tidak bisa meminta Tuhan untuk menghentikan badai itu. Tetapi kita bisa berseru kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku ketenangan untuk menghadapi badai ini. Iman dan COVID-19 adalah sebuah bagian di dalam hidup kita. Mungkin saja COVID-19 tidak bisa dihentikan, karena akan selalu bersama dengan hidup kita. Tetapi kita punya iman, dan kita perlu berseru pada Tuhan. Tuhan, tenangkan badai di dalam hidupku, ketika aku tidak bisa lagi menjalani hidupku secara normal. Setelah saya mau menutup dengan satu cerita. Nelayan-nelayan di Jepang, untuk bisa menjual ikan salmon yang segar, maka mereka harus menjual ikan salmon yang masih hidup. Orang-orang di Jepang tidak suka makan ikan salmon yang sudah mati. Mereka akan lebih senang dan mau membayar berapapun untuk ikan salmon yang hidup. Lalu bagaimana nelayan-nelayan di Jepang mempertahankan agar ikan salmon itu tetap hidup dan segar? Ketika nelayan-nelayan di Jepang mendapatkan ikan salmon, mereka akan letakkan di dalam sebuah kolam yang ada di kapal mereka. Sebuah kotak kolam yang ada di kapal mereka. Lalu memasukkan ikan salmon di sana dan kemudian menaruh seekor ikan hiu kecil untuk terus mengejar ikan salmon itu sehingga ikan salmon itu terus bergerak. Ada sebuah hal yang menarik dari cara nelayan-nelayan di Jepang mempertahankan kehidupan ikan salmon. Ikan salmon yang terus bergerak di dalam pergumulan karena ikan hiu kecil yang mengejar hidup mereka. Justru ikan salmon itu jadi ikan salmon yang terus berjuang, menjadi tetap hidup di dalam segala pergumulan. Badai COVID-19 tidak seharusnya menjadikan teman-teman dan saya putus asa dan berhenti dari segalanya. COVID-19 kita hadapi di dalam iman kita. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang ada di sini. Bukan sekedar ada, tetapi ada di sini dan akan menenangkan badai di dalam hidup dan iman saudara. Keep focus on God. Keep focus on Jesus. He will do wonderful thing in your life. Amin. Mari saudara kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan meneduhkan badai di dalam hidup kita dalam situasi pandemi ini. Mari kita bersama berdoa menutup firman Tuhan ini dan nanti kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa yang sudah masuk kepada tim ibadah kaum muda GKI Ngupasan dan akan kita doakan bersama. Mari saudara kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Tuhan ada di sini bersama dengan kami. Tuhan mengizinkan badai COVID-19 kami alami. Dan mungkin saja badai ini tidak akan sirna dari hidup kami. Tetapi Tuhan, kami percaya ketika kami mencari dan berseru pada Tuhan, Tuhan akan meneduhkan badai di dalam hati dan iman kami. Kami butuh Engkau ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu, kami membutuhkan kasih-Mu di dalam hidup ini. Biarlah Tuhan memberikan kami ketenangan, supaya kami boleh menjalani new normal di dalam situasi kami, di dalam badai COVID-19. Inilah Tuhan doa kami bersyukur kepadamu, karena Engkau selalu ada dan hadir di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama berdoa. Kita punya beberapa pokok doa dari teman-teman kita yang sudah masuk dan kita akan doakan di dalam segmen Sudoku. Segmen Sudoku adalah segmen doa kita bersama. Doa syukur dan doa permohonan. Sudoku. Kita akan mulai dengan syukur. Kita akan bersyukur untuk beberapa hal yang sudah kita terima dari teman-teman kita.
Kita akan bersama-sama berdoa saudara, bersyukur untuk kesehatan yang diberikan kepada kita. Sehingga kita boleh dijaga dari situasi badai COVID-19. Kita juga bersyukur untuk teman-teman yang sudah menyelesaikan studi mereka, SMP, SMA, dan juga perkuliahan. Mereka yang sudah lulus, kita bersyukur untuk mereka. Kita juga bersyukur karena kita masih bisa melayani. Melayani Tuhan di dalam segala situasi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, karena Tuhan tetap menjaga kami di dalam situasi badai COVID-19. Tuhan memberi kami kesehatan. Tuhan memberikan kami kemampuan untuk boleh beradaptasi di dalam situasi yang baru. Kami juga bersyukur untuk teman-teman yang boleh menyelesaikan sekolah mereka dengan baik. Mereka boleh lulus dari sekolah SMP, SMA, dan juga perkuliahan. Kami bersyukur atas pertolongan Tuhan. Karena di tengah semester yang lalu, ketika mereka harus menghadapi situasi yang baru, Tuhan memampukan mereka. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami juga bersyukur Tuhan untuk pelayanan, untuk persekutuan yang boleh tetap kami alami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk persekutuan online, ibadah online yang kami alami sebagai kaum muda GKI Ngupasan. Kami bersyukur karena kasih-Mu membawa kami untuk lebih lagi melihat kasih-Mu yang menyatukan kami semua. Kami tidak dipisahkan dengan penderitaan. Kami tidak terpisah oleh badai COVID-19. Tetapi kami menjadi orang-orang yang saling menguatkan di dalam Kristus. Kami bersyukur kepadamu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita juga akan berdoa saat ini untuk permohonan, doa permohonan yang masuk kepada kita. Kita akan berdoa saudara agar teman-teman kita yang sudah menyelesaikan SMP dan SMA, yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ke SMA dan perkuliahan. Kita berdoa untuk mereka. Kita mohon kasih Tuhan memampukan mereka juga menjalani situasi yang baru, new normal bagi mereka. Kita juga berdoa saudara untuk pemulihan orang-orang yang sakit, keluarga kita, orang tua dari teman-teman kita yang saat ini sakit dalam kelemahan tubuh, bahkan keluarga yang mendampingi yang juga di dalam kecemasan. Kita mohon pertolongan Tuhan atas mereka. Kita juga berdoa untuk situasi pemulihan di dalam keluarga kita masing-masing. Ada begitu banyak pergumulan ketika kita harus stay at home. Ada banyak perjumpaan-perjumpaan yang selama ini mungkin tidak terjadi. Dan kemudian memunculkan konflik-konflik baru. Saudara, kita berdoa untuk pokok doa yang telah masuk ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami memohon pertolonganmu. Untuk teman-teman yang sudah menyelesaikan studi mereka. Dari jenjang SMP dan mereka akan masuk ke SMA. Dari SMA dan akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Tuhan, berkati mereka. Mampukan mereka ya Tuhan, untuk menjalani situasi yang baru di dalam tahun ajaran yang baru. Teman-teman semakin dimampukan untuk beradaptasi dengan baik. Kami mohon kasih-Mu yang berlimpah-limpah untuk tinggal dalam hidup teman-teman kami. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, berdoa untuk keluarga kami. Untuk teman-teman kami yang harus stay at home. Dan seringkali ketika kami berada di tengah-tengah keluarga kami, dengan perjumpaan-perjumpaan yang panjang, ada konflik-konflik yang terjadi. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami, keluarga teman-teman sekalian. Mampukan kami Tuhan untuk terus belajar dalam situasi yang baru ini. Kami punya kasih yang lebih dan lebih lagi di dalam relasi kami dengan orang tua, dengan saudara-saudara kami, dengan adik dan kakak kami. Supaya kami semakin mengerti bahwa kami butuh mereka. Kami dikasihi oleh Tuhan melalui kehadiran mereka. Tuhan, kami juga berdoa saat ini untuk saudara-saudara kami yang sakit, orang tua dari teman-teman kami yang sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan, kami mohon kesembuhan yang daripadamu. Kami mohon kasih-Mu buat keluarga-keluarga kami yang sakit. Engkau menjamah memberikan kesembuhan,
Bahkan untuk keluarga yang mendampingi di dalam situasi COVID seperti ini. Ada kecemasan yang terjadi ketika kami harus merawat orang tua kami yang sakit. Tuhan berkati kami, mampukan kami untuk boleh bersikap bijak di dalam situasi ini. Dan kami tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami dengan segala hal yang kami perlukan. Sehingga kami boleh menjalani badai ini dengan ketenangan dan iman di dalam Kristus. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang Saudara, mari kita mengarahkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan. Allah sumber segala yang baik. Allah yang turut campur tangan dalam hidup saudara. Damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus menguatkan iman saudara. Oleh pertolongan Roh Kudus, saudara berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin.